Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Salafa dari kelas A Penmas 2023. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai mindmap saya sebagai penugasan ujian tengah semester wawasan pendidikan yang bertemakan pendidikan era abad 21. Nah, di pendidikan era abad 21 ini menampilkan ciri khas. Ciri khas yang mencerminkan perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi yang signifikan. Nah, salah satu ciri utamanya adalah inklusivitas, di mana pendidikan berusaha untuk memastikan semua individu tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau kebutuhan khusus memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Konsep ini menekankan pentingnya mengakomodasi keberagaman dalam lingkungan belajar. Nah, selain itu, pendidikan daerah ini sangat terpengaruh oleh teknologi. Nah, integrasi teknologi dalam pembelajaran telah menjadi norma dengan penggunaan komputer, internet, dan perangkat mobile yang membantu untuk memperluas aksesibilitas dan meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran. Nah, hal ini juga mengakibatkan perubahan paradigma dalam metode pengajaran dengan pendekatan yang lebih interaktif, terhubung, dan adaptif. Nah, pendidikan di era abad 21 ini juga menekankan pada perkembangan keterampilan untuk uh, skills abad 21 seperti kemampuan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan pemecahan masalah. Nah, hal ini dilakukan untuk mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berubah dan membutuhkan kemampuan adaptasi yang tinggi. Nah, terakhir, pendidikan di era ini juga menggambarkan pergeseran menuju pembelajaran sepanjang hayat. Nah, pembelajaran di pendidikan ini tidak lagi hanya terbatas pada masa sekolah atau universitas, tapi diakui sebagai proses yang berkelanjutan sepanjang hidup, di mana individu terus belajar dan mengembangkan keterampilan baru untuk mengikuti perkembangan dalam masyarakat dan dunia kerja. Selanjutnya, inovasi modern dalam pendidikan di era abad ke-21. Nah, inovasi ini telah mengubah wajah pembelajaran secara fundamental. Salah satu inovasi yang mencolok adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti pembelajaran berbasis digital, penggunaan platform pembelajaran online, seperti Zoom, Google Meet, dan sebagainya, dan aplikasi mobile. Nah, teknologi ini memungkinkan aksesibilitas yang lebih besar terhadap materi pembelajaran, memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, serta memberikan kesempatan untuk pembelajaran yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing siswa. Selain itu, pendekatan pembelajaran berbasis proyek ini, project based learning, juga menjadi inovasi yang semakin populer. Pendekatan ini mengintegrasikan pembelajaran kontekstual dengan langsung dalam proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Nah, siswa ini tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tapi juga mengembangkan keterampilan praktis seperti pembacaan masalah, kerjasama tim, dan kreativitas melalui simulasi langsung. Nah, inovasi lainnya adalah penggunaan augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR dalam pembelajaran. Teknologi ini memungkinkan siswa untuk mengalami pembelajaran yang lebih imersif dan interaktif. Nah, membawa mereka ke dalam simulasi yang realistis dan menghidupkan konsep-konsep abstrak. Contohnya, penggunaan virtual reality atau VR dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau sejarah, di mana siswa dapat mengunjungi, di mana siswa uh, melihat tempat-tempat bersejarah atau mengeksplorasi organisme hidup dalam lingkungan yang berbentuk 3D, menyerupai dunia nyata. Nah, yang terakhir, kolaborasi antar lembaga dan kemitraan antar sektor juga merupakan inovasi penting dalam pendidikan di era ini. Sekolah, universitas, pemerintah, industri, dan organisasi non-profit bekerja sama untuk menciptakan program-program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, serta menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman praktis dan magang yang bermanfaat untuk persiapan karir mereka di masa depan. Nah, selanjutnya, pendidikan di era abad 21 ini juga memiliki banyak tantangan yang kompleks bagi pendidik dan peserta didik. Salah satu tantangan utamanya adalah adaptasi terhadap perubahan teknologi yang cepat. Nah, sementara teknologi membuka pintu untuk pembelajaran lebih interaktif dan terkoneksi, pendidik harus terus mempelajari dan menguasai alat baru serta menyesuaikan strategi pembelajaran mereka dengan perkembangan teknologi sekarang. Selain itu, pengembangan keterampilan abad ke-21 juga menjadi tantangan penting.
Mendidik perlu nggak hanya mengajarkan materi pembelajaran, tapi juga harus memfasilitasi pengembangan keterampilan seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah yang diperlukan untuk berhasil di dunia ini yang terus berubah. Nah, hal ini juga membutuhkan pendekatan pembelajaran yang berbeda ya, dan lebih berfokus pada penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Tantangan lainnya adalah kesenjangan digital dan aksesibilitas. Meskipun teknologi sudah membawa potensi untuk meningkatkan aksesibilitas pembelajaran, namun masih ada pasti sebagian besar siswa atau sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki akses yang cukup terhadap perangkat dan koneksi internet yang diperlukan. Nah, ini tuh dapat menyebabkan kesenjangan dalam kesempatan belajar dan menghambat kemajuan pendidikan. Dan terakhir, tantangan sosial dan emosional juga dalam jadi perhatian dalam pendidikan ke abad ke-21 dengan meningkatnya tekanan akademis, perubahan sosial, dan masalah kesehatan mental. Pendidik juga harus memperhatikan kesejahteraan siswa serta memperkuat keterampilan sosial mereka dan emosional mereka. Hal ini memerlukan pendekatan yang lebih holistik dalam pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan siswa di luar aspek akademis. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan pendidikan di era abad 21 ini merupakan medan yang dipenuhi dengan tantangan, inovasi, dan perubahan yang cepat. Dengan teknologi yang menjadi inti pembelajaran, pendidikan ini mengalami transformasi fundamental dalam cara pendidik, mengajar, dan siswa belajar. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi, pengembangan keterampilan abad 21, mengatasi kesenjangan akses digital, dan memperhatikan kesejahteraan sosial dan emosional siswa menjadi fokus utama. Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, pendidikan abad ke-21 ini bisa memiliki potensi yang besar untuk mempersiapkan generasi masa depan yang lebih kompeten, lebih adaptif, dan mampu menghadapi tantangan yang kompleks dalam masyarakat global yang terus berubah. Sekian penjelasan mind mapping untuk tugas ujian tengah semester saya. Terima kasih. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.